Selamat datang di podcast Himat Kesnu Bersuara. Suara kita sinyata. Saya Revalina Anastasia selaku host pada episode kali ini. Dan hari ini adalah hari yang sangat spesial banget nih. Karena kita akan kedatangan orang yang sangat penting sekali nih. Siapa dong? Nah, dia adalah orang yang saat ini sedang menjabat sebagai nahkoda di dalam organisasi Himat Kesnu. Pada sesi kali ini, kita kedatangan Ketua Himat Kesnu tahun periode 2025-2026. Kita bakalan ngobrol seputar organisasi dan pastinya juga akan ada sharing-sharing terkait perkuliahan dan lain-lainnya. Kita juga akan ngobrol santai aja kali ya Kak, dan kita juga akan ada curhat-curhatnya, tapi perlu diingat kita juga pasti ada poin penting di akhir yang bisa kalian ambil dan yang bisa bikin kalian mikir, kok aku belum daftar organisasi ya, kenapa sih? Nah, ikutin terus ya, jangan di-skip-skip ya. Oke? Wes, di sini kita udah kedatangan salah satu bintang tamu yang saat ini dia sedang menjabat sebagai Ketua Organisasi Himat Kesnu periode tahun 2025-2026. Hai Mbak Nila. Halo Kak, Nah, gimana nih Kak kabarnya akhir-akhir ini? Alhamdulillah baik. Oke, bisa mungkin teman-teman yang di rumah nih pada ada yang udah kenal, ada yang belum kenal. Jadi lebih baik kita kenalan dulu kali ya, Iya, Kak. Oke. kalau mau kata saya Iya, silakan, Kak. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nila Ervina Rahmawati, biasa dipanggil Nila. Saya dari Prodi Administrasi Kesehatan semester 5. Saya selaku Ketua Himat Kesnu periode 2025-2026. Terima kasih Kak Reva sudah mengundang saya ke podcast Himat Kesnu Bersuara. Semoga obrolan hari ini bisa bermanfaat dan menginspirasi untuk kita semua. Oke, terima kasih Mbak Nila atas perkenalannya dan tanpa berlama-lama nih kita langsung aja kali ya. Di sini aku mau tanya-tanya sedikit ke Mbak Nila, boleh kan? Boleh? Oke, mungkin aku nanti tanyanya itu seputar tentang organisasi dan di perkuliahan gitu aja. Oke. Oke, menurut Kak Nila nih, kan saat ini tuh banyak banget mahasiswa-mahasiswa baru yang memiliki pikiran untuk nggak perlu ikut organisasi, kayak lebih mementingkan egonya, kayak aku mager ih, nanti ikut organisasi ribet, males gitu, kayak susah nanti ngebagi waktunya, nanti kuliah aku keteteran atau gimana dan lain sebagainya. Nah, untuk tanggapan dari Mbak Nila sendiri nih gimana? Jadi Kak, organisasi itu menurut saya penting banget karena kita bisa mendapat ilmu baru yang nggak kita dapatkan sewaktu kita duduk di kelas. Kalau di kelas kita belajar tentang teori, akademik, sedangkan di organisasi kita belajar untuk mengasah soft skill dan hard skill yang tentunya juga berguna untuk dunia kerja. Nah, seperti belajar untuk bekerja sama dalam tim, belajar untuk berkomunikasi dengan berbagai karakter, dan juga belajar untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab. Selain itu, kita juga bisa memperluas relasi. Jadi, dengan bergabungnya kita ke dalam organisasi bukan menambah beban kita, melainkan menambah bekal kita untuk kedepannya. Oke, jawaban dari Mbak Nila ini tadi udah sangat mencakup seluruh poin yang saya tanyakan ya. Nah, berarti organisasi ini sangat penting untuk mahasiswa baru ikuti ya sebenarnya nih Mbak Iya, ya. Kak, penting banget. Heeh, iya, jadi kalau misalnya masih ada teman-teman di luaran sana yang masih mikir ikut organisasi itu ribet, nah kalian bisa nih dengerin jawaban dari Kak Nila agar kalian dapat berpikir lagi, oh iya ya, aku tuh butuh banyak relasi untuk di dunia kerja nanti, jadi aku butuh ikut organisasi dan semacamnya. Oke, aku mau tanya lagi nih ke Mbak Nila ya. Nah, menurut Kak Nila, gimana sih caranya menjelaskan ke mahasiswa tersebut tentang manfaat pentingnya ikut organisasi yang saat ini tuh agar bisa lebih relate ke kehidupan realita mahasiswa zaman sekarang? Iya, Kak. Jadi, organisasi itu penting karena dengan bergabung ke organisasi, memang manfaatnya itu nggak langsung kerasa instan, tapi kerasa perlahan demi perlahan. Dengan bergabungnya kita di organisasi, kita jadi dapat banyak soft skill yang tentunya kepake terus. Kayak dari awalnya yang
susah buat ngomong di depan umum, jadi jago public speaking. Selain itu juga yang awalnya susah buat ngatur waktu, jadi lebih disiplin. Terus juga kadang kan waktu kita menjalankan sebuah proker, kadang kita juga dihadapkan sama tantangan-tantangan ya, Kak. Nah, dari situ kita juga belajar gimana sih cara memecahkan masalah bersama-sama dengan karakter orang yang berbeda-beda itu tadi. Nah, masih banyak lagi manfaat-manfaat dengan bergabungnya ke organisasi yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Manfaatnya mungkin nggak langsung kerasa sekarang, tapi bakal terasa di masa depan. Terutama saat kita masuk ke dunia kerja atau terjun langsung ke masyarakat. Organisasi itu kayak investasi diri. Hasilnya nggak langsung, tapi jangka panjang, Kak. Oke, nah ngomongin soal manfaat pentingnya organisasi nih ya Kak ya. Kita geser ke faktor lainnya kali ya. Oke, nah yang bisa bikin organisasi itu jalan atau mungkin malah ngestak di situ-situ aja. Nah, sebagai ketua hima nih Kak ya, nih saya mau tanya lagi nih. Kak Nila ini memegang peran penting dalam satu organisasi Himatkesnu ini kan ya. Nah, bagaimana Kak Nila memaknai arti kepemimpinan dalam satu organisasi ini, misalnya dalam mengambil keputusan dan menjadi orang yang tegas di depan anggota-anggotanya, atau dalam menyatukan salah satu anggota yang sudah pasti beda-beda latar belakangnya ya Kak. Ada juga anggota yang gampang untuk diatur dan ada juga yang pasti susah untuk diatur. Nah, gimana cara Kak Nila mengatasi masalah ini agar organisasi tersebut nih bisa mencapai tujuan yang udah disepakati dari awal? Ya, baik, Kak. Jadi, buat saya kepemimpinan itu bukan tentang posisi, tapi tentang tanggung jawab. Sebagai ketua, saya memaknai kepemimpinan sebagai kemampuan untuk memberikan arah yang jelas, sekaligus menciptakan ruang yang aman untuk anggotanya agar bisa bertumbuh dan menyampaikan pendapatnya. Dalam mengambil keputusan, saya berusaha untuk tetap tegas, tapi tidak menutup diri terhadap proses. Saya percaya bahwa dengan mendengarkan berbagai sudut pandang akan melahirkan suatu keputusan yang sangat baik. Nah, dari Matkesru ini kan diisi oleh berbagai latar belakang, karakter, dan juga cara pemikiran yang berbeda-beda. Tantangan terbesarnya bukan menyatukan perbedaan itu dalam satu tujuan bersama. Sejalan dengan visi Matkesnu periode 2025-2026, saya ingin organisasi ini menjadi organisasi yang kompak dan bermanfaat dengan semangat kekeluargaan dan dedikasi untuk kampus serta masyarakat. Nah, menurut saya, peran kepemimpinan sangat berpengaruh, Kak, terhadap jalannya organisasi. Karena dari kepemimpinan, arah gerak, budaya kerja, dan semangat organisasi terbentuk. Ketika pemimpinnya jelas dalam memberikan arah dan nilainya, organisasi pun bisa berjalan lebih terarah, solid, dan berdampak. Oke, udah pasti ada nih Kak ya kendala-kendala dalam menghadapi anggota-anggota yang dengan berbeda latar belakangnya dan Kak Nila juga punya cara sendiri untuk mengatasi itu. Oke, ngomong-ngomong soal kepemimpinan nih Kak. Nah, boleh nggak sih aku tanya Kak Nila ini untuk gaya kepemimpinannya ini lebih condong ke arah mana? Kalau saya pribadi itu gaya kepemimpinannya cenderung ke arah demokratis, Kak. Karena saya terbuka terhadap diskusi dan juga saran kritik dari anggota saya. Tapi ketika sebuah keputusan sudah diputuskan, saya akan mengambil peran dan keputusan tersebut harus dijalankan bersama-sama. Lalu ketika ada perbedaan pendapat, saya berusaha untuk mendengarkan semuanya lalu diskusi. Kemudian dari perbedaan-perbedaan itu tadi, saya berusaha memastikan bahwa keputusan yang diambil sejalan dengan visi dan tujuan dari organisasi. Nah, menurut saya, Kak, kuncinya itu ada di komunikasi dan kepercayaan. Selama kita bisa saling menghargai peran masing-masing, perbedaan pendapat bukan menjadi hambatan, tapi justru dapat menjadi bahan pertimbangan agar keputusan yang diambil lebih matang dan bisa diterima oleh semua pihak.
Oke, jadi kuncinya itu udah pasti di komunikasi ya, Kak. Iya, Komunikasi tuh dimanapun tuh sangat penting. betul. Oke, jadi aku di sini mau tanya lagi nih ke Kak Nila. Kalau dikatain dengan pengembangan diri nih, apa sih hal yang paling Kak Nila rasakan selama Kak Nila menjabat sebagai Ketua Himatkesnu periode 2025-2026 ini? Kalau boleh tahu nih Kak Nila udah menjabat sebagai ketua nih udah berapa lama sih? Baru beberapa bulan, Kak, kemarin itu pelantikan kalau nggak salah bulan November. November. Bener, Ya, Kak. November. Baru beberapa bulan sih. Oke, jadi pasti tapi udah ada hal-hal yang dirasain lah perbedaan Iya. dalam diri. Oke, boleh disampaikan mungkin. Kalau bicara terkait pengembangan diri, hal paling terasa buat saya itu adalah perubahan cara berpikir dan bersikap, Kak. Dulu mungkin saya lebih fokus ke bagaimana sesuatu itu bisa berjalan sesuai rencana. Tapi sekarang saya belajar bahwa memimpin itu juga tentang memahami semua proses yang ada di dalamnya. Saya bisa belajar mengelola emosi, terutama ketika menghadapi kanan, perbedaan pendapat, atau kondisi yang nggak selalu ideal. Nah, dari situ saya belajar buat lebih sabar, lebih terbuka terhadap kritik, dan juga lebih bijak dalam mengambil keputusan. Selain itu, saya juga merasa berkembang dalam hal tanggung jawab. Setiap keputusan yang diambil bukan hanya membawa nama saya pribadi, tapi juga membawa nama organisasi dan juga orang-orang yang ada di dalamnya, Kak. Hal itu membuat saya untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, serta lebih konsisten dan lebih bertanggung jawab. Walaupun terkadang di dalamnya terdapat tantangan-tantangan yang tentunya kadang bikin ngerasa kayak, aduh kayak capek gitu Kak, tapi justru itu bikin saya jadi lebih bertumbuh. Pengalaman ini juga bukan membentuk saya sebagai ketua saja, tapi dapat membentuk pribadi saya menjadi pribadi yang lebih dewasa dan lebih baik untuk kedepannya. Yes. Nah, jawaban dari Mbak Nila ini tadi udah sangat lengkap nih teman-teman. Jadi kalian bisa buat referensi dari jawaban Mbak Nila barusan. Nah, untuk kalian nih yang masih punya pemikiran, kenapa sih aku belum ikut organisasi? Atau mungkin aku males ikut organisasi. Nah, kalian bisa buat jawaban Mbak Nila ini sebagai referensi untuk kalian. Oke, untuk yang terakhir nih Kak, aku pengen dong Kak Nila tinggalin pesan untuk mahasiswa di rumah yang masih belum berani keluar dari zona nyamannya untuk mengikuti organisasi. Nah, baik Kak, jadi pesan dari saya itu sederhana. Jangan menunggu siap untuk mulai, karena seringkali kesiapan itu datang ketika kita sudah berani untuk melangkah. Takut, ragu, atau merasa nggak mampu itu wajar. Semua orang pasti pernah ada di fase itu. Termasuk saya sendiri dulu waktu pertama ingin bergabung ke organisasi juga saya pernah berada di fase tersebut kayak saya meragukan diri saya sendiri. Eh, tapi ternyata setelah dijalani ya saya insya Allah bisa dan sanggup, Kak. Organisasi itu bukan tempat untuk orang yang sudah sempurna, tapi tempat untuk orang yang mau belajar. Di organisasi kita belajar untuk tumbuh bareng. Justru dengan proses itulah kita bisa jadi lebih paham gimana sih diri kita sebenarnya. Jadi untuk teman-teman yang ingin menambah pengalaman di dunia perkuliahan, menambah relasi, atau yang ingin kuliahnya nggak cuma sekedar datang di kelas lalu pulang, jangan lupa untuk bergabung ke organisasi. Berani mulai adalah langkah kecil yang bisa membawa perubahan besar untuk diri kita ke depannya. Jangan takut untuk mulai. Kalau mau jadi versi diri kita yang dan punya kontribusi nyata, organisasi adalah salah satu jalannya. Mungkin cukup itu Kak pesan dari saya. Oke, terima kasih ya Mbak Nila atas pesannya. Nah, teman-teman, dari obrolan barusan kita bisa tarik satu benang merah. Kalau organisasi itu bukan cuma soal jabatan dan rapat yang gak ada habisnya. Melainkan organisasi adalah ruang untuk kita dapat mengembangkan diri dan membentuk relasi serta menambah koneksi. Jadi, daripada kamu cuma jadi mahasiswa kupu-kupu di kampus, lalu apa salahnya kalau kalian ikut bergabung jadi pemainnya? Yuk, jangan takut untuk memulai. Kalau kalian ingin mengembangkan diri, kalian harus berani melangkah maju ke depan.
Organisasi itu ruang aman untuk belajar tanpa takut dengan siapapun. Saya, Revalina Anastasia, pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang masih galau untuk mengikuti organisasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah! Dadah, sayonara.